segamblang-gamblangnya, dan kami mendorong dan mendukung itu. Jangan sampai persepsi masyarakat nanti tumpang tindih, maka penting kita mendorong dan mendukung. Dan ini menurut kami sudah cukup progresnya cukup cepat ya. Baru kita lapor sudah kita dimintai BAP, kemudian nanti saksi kita besok atau lusa. Nah berikutnya nanti sita barang bukti dan seterusnya akan proses lanjut gitu. Tapi kalau melihat dari ini kan sebetulnya si RA ini sebelumnya juga kan udah ada juga susila juga, ini juga ada lagi gitu. Apakah menurut abang sendiri emang ada apa ya semacam kesengajaan? Ya unsur kesengajaan, dan itu kayak ya, itu yang salah satu pertimbangan ya. Jadi salah satu pertimbangan kita membuat laporan polisi itu kan pada 4 bulan yang lalu ya, yang berdurasi 42 detik itu kan sudah kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim terkait dengan laporan yang viral itu yang meresahkan masyarakat. Kemudian nggak tahunya setelah beberapa bulan berikutnya ada lagi muncul lagi berita yang video yang sama yang diduga kuat dilakukan oleh dia. Maka dari itu ya, maka sebelum kita membuat laporan polisi kan kita koordinasi konsultasi sama kawan-kawan IT yang menyatakan bahwa ini ada unsur kesengajaan ya, karena di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu barang siapa dengan sengaja ya. Maka dari itu patut diduga kuat video yang dia buat dengan sengaja. Tapi terkait dengan penyebarluasan apakah itu disengaja atau tidak, karena di dalam undang-undang itu kan unsurnya mendistribusikan dan ya, dia bukan atau, dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebarluaskan. Kalau RK tidak kena terkait dengan menyebarluaskan, tapi dia kena terkait dengan membuat konten video. Maka dari itu 3 objek ini yang harus kita dorong kawan-kawan penyidik untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, yang membuat, yang menyebar, dan yang membiayai. Maka memang penting untuk dilakukan konstruksi peristiwa pidana yang jelas dari hulu ke hilir biar peristiwa ini tidak terulang kembali dan perbuatan sama tidak terjadi lagi. Bang, tapi kira-kira ada dugaan nggak sih kalau dari analisa abang pengen lapor video-video yang dibuat ini mengarah ke untuk penjualan atau untuk dijual atau? Ya barang tentu iya, karena bagaimanapun juga tadi ya, pertama makanya dijuntuh dengan pasal undang-undang pornografi ya, terkait dengan yang membiayai. Di dalam link itu banyak video, salah satunya adalah video RK. Maka diduga kuat apakah link ini menerima sesuatu yang bersifat ekonomi sehingga dia menyebarluaskan, ataukah melalui mendapatkan apa gitu. Nah ini kan yang harus dikejar oleh kawan-kawan penyidik. Tapi kami meyakini pasti ada yang membiayai. Tidak mungkin orang bikin web kemudian menyebarluaskan video tapi dia tidak dapat feedback sama sekali. Maka ini PR penyidik untuk menyusuri itu, dan sampai hari ini websitenya masih bisa dibuka, Twitternya masih bisa dibuka, jadi mudah saja untuk menelusuri itu. Kemudian kedua, tapi tetap juga kontennya yang membuat dan yang menyebarluaskan juga harus dikenakan. Hanya memang ancaman lebih tinggi ya, 12 tahun penjara kalau terkait dengan undang-undang pornografi, dan ancaman denda 6 miliar rupiah. Beda halnya dengan ITE hanya 6 tahun kemudian denda 1 miliar rupiah. Bang, ada rasa khawatir kalau 4 bulan yang lalu kan dia lolos dari jeratan hukum. Kalau kali ini? Ya saya rasa setiap orang memposisikan dirinya korbannya sah-sah saja ya. Dia mengelak, dia tidak mengakui. Maka saya bilang dari awal itu bukan alasan penghapus dan pembenar untuk menghapus pidana ya. Alasan pemaaf, alasan pembenar itu bukan hal untuk menjadikan penghapus pidana, karena itu ranah kawan-kawan pengadilan untuk melihat substansi niat orang, pasti itu pandangannya akan perseptifnya yang berbeda. Nah kalaupun seandainya di Barreskrim itu tidak terpenuhi unsur, tapi kami meyakini masih tetap percaya sama kawan-kawan penyidik Barreskrim untuk terus mengusut proses ini. Hanya memang beda konteks terkait dengan yang di Polda Metro. Adapun videonya pun berbeda, meskipun objek orangnya sama, tapi video, durasi, dan tempatnya berbeda. Maka penting tidak ada ya rasa tumpang tindih ataupun penegakan hukum yang overlapping. Nah bagaimanapun juga proses hukum tetap berjalan, di Barreskrim berjalan, di sini berjalan. Kalaupun di Barreskrim dia kena, kemudian dihukum, di sini pun juga bisa kena dan dihukum. Walaupun dia bebas di sana, ya mungkin di sini bisa kena dan dihukum. Apabila yang bersangkutan menyatakan permohonan maaf untuk kesekian kalinya, Saya rasa makanya saya bilang tadi permohonan maaf dan alasan kesilapan, kesalahan itu bukan salah satu penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka saya rasa akan menjadi jurisprudensi bagi semua pihak ya. Artinya orang yang mencuri, orang yang melakukan korupsi dengan cara minta maaf, kemudian dia terbebas dari hukuman pidana. Jadi nggak ada gunanya KUHP dibuat, nggak ada gunanya undang-undang spesialis yang dibuat.
maka penting untuk mendorong kesadaran masyarakat ya, lagi-lagi ya edukasi literasi digital harus dikedepankan para public figure bahwa ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, apalagi mereka public figure yang memiliki followers dan pengikut yang banyak, maka itu rambu-rambunya harus dipenuhi. Kalaupun itu menjadi alasan mereka mohon maaf dan segala macam, bagi kami tidak akan mencabut laporan karena ini bukanlah delik aduan ya. Kalau laporan dicabut tetap juga bisa diproses karena ini objeknya bukan delik aduan, beda dengan pencemaran nama baik dan lain segala macamnya. Bagi kami tidak menjadi isu yang relevan. Kalau seandainya dia minta maaf kemudian LB dicabut pun tetap juga bisa diproses, bukan delik aduan. Berarti mengenai yang soal pemeran laki-lakinya gimana Pak? Ya kita memang nggak tahu ya, kalau pemeran laki-laki paling nanti kan dia diminta kualifikasi, pasti dia akan menyampaikan, pasti dia akan cerita, dan pasti dia nggak bakalan mau masang badan sendiri. Saya rasa bodoh kalau dia masang badan sendiri dan yang lainnya tidak diproses. Maka dari itu memang penting etikat baik dia untuk datang mengklarifikasi, menceritakan peristiwa itu, siapa yang membuat, siapa yang menyebar, siapa orangnya, supaya juga dia menjadi ada etikat baik dan bisa jadi kalau seandainya proses ini masuk ke pengadilan sebagai alasan untuk mengurangi masa hukuman. Udah diketahui identitasnya Pak? Sejauh ini ya belum ya, nanti itu PR-nya penyidik ya untuk melakukan pengembangan. Yang penting kami support dan mendukung kawan-kawan penyidik untuk menuntaskan. Bang, berarti dalam waktu dekat minggu depan saksi-saksi yang akan dipanggil? Minggu ini rencananya saksi akan dipanggil. Satunya nanti beliau sebagai saksi, nanti ada lagi teman satu, kan minimal 2 orang saksi. Kemudian bukti-bukti nanti kita sampaikan, nanti minggu depan barangkali sudah ada tuh dugaan kuat terlapor yang akan dipanggil. Setelah itu barulah mereka gelar